Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang kemarin sebelumnya. Saya sudah minta kalian yang kelas 12 untuk mencatat unsur-unsur lingkaran yang ada di buku paket. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan unsur-unsur lingkaran dalam satu bentuk lingkaran yang utuh. Yang pertama, kalau misalnya di catatan kalian, silahkan sambil dibuka. Itu adalah jari-jari lingkaran. Definisinya adalah ruas garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan sebuah titik pada keliling lingkaran. Oke, jari-jari lingkaran itu adalah ruas garis yang menghubungkan antar titik pusat yang di tengah ini yaitu O dengan titik pada keliling lingkaran. Sehingga pada contohnya jari-jari lingkaran di gambar ini itu adalah OC, kemudian OD, kemudian OA, kemudian OD. Itu adalah contoh dari jari-jari lingkaran. Kemudian yang kedua itu adalah diameter. Ya, diameter. Diameter itu definisinya adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Berarti menghubungkan nih ujung lingkaran secara khusus ya, dan dia harus melalui titik pusat lingkaran. Nah ini contoh DB itu adalah contoh dari diameter. Kemudian bagaimana ini Bu? Kalau misalnya AC, dia memang adalah melewati titik tengah atau titik pusat. Tapi kalau kita perhatikan AC, apakah dia merupakan garis lurus? Bukan kan? Nah maka AC tidak boleh kita sebut sebagai diameter. Yang boleh kita sebut sebagai diameter hanya DB. Kemudian yang ketiga adalah tali busur. Nah tali busur nih, definisinya adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tetapi tidak melalui pusat lingkaran. Nah, ini berbeda sedikit dengan diameter. Kalau diameter tadi menghubungkan keliling tapi harus melewati pusat, sedangkan tali busur menghubungkan dua keliling tapi tidak melalui titik pusat. Sebagai contoh di gambar ini, tali busurnya adalah AB. Nih, garis yang saya tunjuk ini. Nah, itu adalah tali busur. Kemudian yang keempat, dia adalah apotema ya. Apotema adalah garis dari titik pusat dan tegak lurus dengan tali busur. Di sini titik pusat, di sini tali busur. Kalau ditarik tali garis yang tegak lurus dengan ciri khas di sininya nih ada kayak kotak kecil, itu untuk menunjukkan bahwa dia tegak lurus. Nah, ini OE ini adalah apotema. Selanjutnya ada yang namanya busur. Nah, busur itu adalah garis melengkung ya, garis melengkung yang seperti apa? Yang merupakan bagian dari keliling lingkaran ya, yang dibatasi oleh dua titik pada keliling lingkaran tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada busur yaitu busur AB. Nah, yang merupakan bagian dari keliling lingkaran dan juga dia ada dua titik. Nah, busur lainnya apa Bu? AD boleh, DC juga boleh, CB juga boleh. Dengan catatan kalau busur itu wajib ditulis ada AB, di atasnya kasih garis lengkung untuk membedakan antara busur dan tali busur. Kalau dia tali busur ya, dia hanya AB saja. Kalau busur, AB-nya dikasih garis lengkung. Kemudian itu selanjutnya ada yang namanya juring. Nah, juring ini sama seperti kalian kalau punya kue yang bentuknya bulat, itu kemudian dipotong. Nah, potongannya itu disebut sebagai juring. Juring itu bagian ini. Kalau di gambar ini dia berwarna orange. Nah, juring ini dia definisinya adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua jari-jari tersebut.
Nah, kalau kita lihat ada 2 jari-jari, kemudian juga ada sebuah busur. Nah, daerah inilah yang disebut sebagai juring. Nah, contoh namanya adalah juring COD. Boleh juga juring yang lain, DOA, ini boleh. Atau AOB atau BOC, itu boleh. Yang penting dia bentuknya adalah daerah. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tembereng. Nah, tembereng ini adalah definisinya daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur. Nah, tembereng itu kayak potongan kecil ini, kalau digambar dia berwarna biru, ya. Dia berbatasan dengan apa? Berbatasan dengan tali busur dan juga busur. Kemudian ada sudut pusat lingkaran. Nah, ini si O inilah sudut pusat lingkaran. Dan yang terakhir, kalau sudut keliling itu seperti yang digambar di tempat kalian. Nah, oke. Ini terkait dengan lingkaran ini boleh kalian gambarkan juga, diwarnai juga boleh untuk memberi tanda-tanda mana juring, mana jari-jari, mana diameter dan lain sebagainya. Tujuan saya membuat ini supaya ketika saya memberikan soal ketika SAS itu saya bisa kasih satu gambar, misalnya tunjukkan yang mana tembereng, tunjukkan yang mana juring. Oke, begitu ya terkait dengan unsur-unsur lingkaran. Begitu, terima kasih.